Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan tajam. Kondisi keterisian tempat tidur di seluruh rumah sakit, khususnya di zona merah Indonesia, ini sudah krisis kapasitas. Kondisi ini membuat banyak tenaga kesehatan ada di dalam posisi dilematis ketika harus memilih pasien yang harus ditangani lebih dulu. Yang mana yang harus ditangani ya? Kami bahas bersama dengan Kepala Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, ada Dr. Corona Rintawan. Dr. Corona, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Dok, tulisan Anda soal ketika rumah sakit harus memilih pasien cukup jadi perbincangan. Dalam kacamata Anda, apakah saat ini penilaian dan juga pengklasifikasian pasien COVID-19 sudah diaplikasikan dengan tepat di rumah sakit di Indonesia? Ya, memang dalam konteks penilaian pasien yang diutamakan ada perbedaan antara kondisi normal dengan kondisi bencana. Kalau dalam kondisi normal memang kita mendahulukan yang paling parah ya, yang paling berat gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi bencana di mana banyak kondisi pasien yang mengalami perburukan, sedangkan fasilitasnya terbatas, alatnya terbatas, maka tentu kan kita harus memilih. Dalam konteks kemarin yang kasus yang saya ceritakan itu memang ketiga-tiganya dalam kondisi yang buruk gitu ya, yaitu gagal nafas dan membutuhkan ventilator ketiga-tiganya. Sayangnya memang ventilator dan bed ICU di rumah sakit kami waktu itu hanya tersisa 1 gitu. Nah makanya ada pilihan ini gitu. Kan nggak mungkin kita membiarkan ketiga-tiganya tidak mendapat fasilitas ya. Artinya mungkin bisa aja ketiga-tiganya meninggal ya. Kita harus memilih salah satu gitu. Nah dalam konteks itu di bencana itu memang kita harus melihat segala kemungkinan. Ada kriteria di mana pasien yang apapun yang kita lakukan itu kemungkinan besar tetap akan meninggal gitu. Jadi mau kita lakukan apapun tetap akan meninggal, itu namanya salvageable ya, non-unsalvageable. Jadi tidak mungkin tertolong gitu ya. Nah dalam hal itu kita menyingkirkan pasien-pasien ini dan kita memilih pasien yang memang dengan tindakan yang kita lakukan itu bisa selamat. Artinya memang dalam tidak status mudah gitu. Artinya dalam status darurat ini dalam tulisan terlihat simpel ya, tapi dalam diskusinya kemarin memang tidak mudah. Tapi itu harus diambil keputusan dengan cepat gitu ya. Oke, berbicara soal pengambilan keputusan, Dok, bagaimana cara cepat seorang dokter menentukan triase bencana pada pasien khususnya COVID-19? Itu artinya itu by practice ya, artinya dengan latihan dan terutama karena saya sudah lama di UGD juga sering ke lokasi bencana ya. Jadi dalam hal itu memang kita berdiskusi tidak hanya dengan dokter umumnya, juga perawat, tapi juga dengan dokter di ICU-nya gitu ya, terkait dengan kondisinya gitu. Biasanya kita diskusi lama dan itu walaupun lama dalam hal ini relatif ya. Jadi 10 menitan gitu ya, lihat karena kan laboratoriumnya sudah ada, hasil foto ronsennya ada gitu ya, data pasiennya juga ada. Dalam hal ini ya, ini yang harus kita putuskan secepat mungkin. Oke. Gitu. Tapi memang nggak mudah, harus butuh latihan. Makanya itu harus ada diskusi dan tidak hanya diputuskan oleh satu dokter. Apa indikatornya, Dok? Usia pasien, komorbid, hasil pemeriksaan? Ya, foto ronsen, hasil pemeriksaan, kemudian usia muda juga komorbid gitu ya. Tentunya kan kita kalau melihat usia muda, harapannya memang dengan kita lakukan, kita pasang ventilator, maka tentunya akan segera membaik gitu ya. Nah, secara teori memang pada pasien-pasien COVID ini yang usianya lebih tua, angka kesembuhannya atau yang sudah jatuh dalam kondisi berat, angka survival rate-nya itu rendah memang. Walaupun kita lakukan intubasi, pasang ventilator, itu angka keberhasilannya kecil gitu ya. Makanya kita putuskan waktu itu kita yang muda gitu ya, yang harapan hidupnya mungkin setelah dilakukan intubasi, pasang selang ke alat pernafasan gitu ya, ke saluran pernafasan, kemudian kita bantu dengan alat napas, harapannya 1 dari 3 ini yang akan tetap hidup. Oke. Kita ingat betul, Dok, di awal-awal masa pandemi di luar negeri, di Italia contohnya juga pernah menggunakan teknik yang sama. Dengan berkaca hal ini kemudian diterapkan di Indonesia, apakah ini kemudian akan efektif untuk menekan kolapsnya tenaga medis di rumah sakit Indonesia?
Kalau efektif atau tidaknya ini tidak tergantung dari ini ya, kolapsnya tenaga kesehatan. Karena ini kan berbicara memang pasien banyak sekali ya yang jatuh dalam kondisi buruk gitu. Dalam hal ini memang dengan keterbatasan alat gitu ya, kita harus memilih gitu. Dan ini masih ventilator. Nanti kalau ke depan memang masih banyak sekali pasien yang datang, maka permasalahannya bukan hanya di ventilator, bahkan kebutuhan oksigen pun juga nanti akan menjadi satu tantangan gitu ya. Karena nanti akan banyak yang membutuhkan oksigen, tapi ketersediaan oksigen di rumah sakit juga terbatas. Dan nantinya jika kita tidak sadar, tidak paham ini, maka ya akan dipilih mana yang dapat oksigen, mana yang enggak ya. Kalau dalam kondisi yang kemarin itu kita semua mendapatkan oksigen, kemarin pasien yang buruk itu kita pasang masker oksigen, tetapi memang ketiga-tiganya tidak respon ya dengan oksigen biasa, makanya harus dipasang alat bantu namanya ventilator itu. Gitu. Tapi Dok, dan itu memang karena keterbatasan tenaga, ruangan dan alat ya memang kita harus pilih. Kalau itu salah satu strategi supaya memang kita bisa melakukan penanganan pada pasien-pasien yang memang paling mungkin itu. Tapi Dok, kalau kita berbicara soal rumah sakit, ini kan hilir penanganan pasien corona dengan gejala berat ya Dok. Nah, dengan penanganan pemerintah saat ini mengenai prokes dan juga vaksinasi, apakah cukup bisa meminimalisir angka pasien dengan gejala berat? Ya, kalau itu dijalankan, ya jadi hulunya jika memang itu dijalankan dengan baik, pembatasan kegiatan, mobilitas, harapannya dengan yang tertular semakin sedikit, otomatis jumlah yang kasus sedang atau berat juga sedikit, tentunya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan ini tidak akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit seperti itu, Mbak. Itu sudah jelas. Kalau kita berbicara soal hak hidup dokter corona, bagaimana sosialisasi terhadap keluarga pasien yang punya keluarga sebagai pasien di sebuah rumah sakit? Kita tahu saat ini juga nggak sedikit gitu yang kesulitan mendapatkan ICU. Bagaimana rumah sakit memanage sosialisasinya terhadap keluarga? Ya, kita biasanya punya prosedur menjelaskan kepada keluarga kondisi yang ada sekarang gitu ya. Jadi pada saat memang pasien atau keluarganya yang sakit itu tidak mendapatkan tempat di ICU, ya kita edukasi gitu, kita jelaskan kondisinya seperti ini gitu. Kita memang tidak bisa lagi mengharapkan, apalagi biasanya ada sistem rujukan antar rumah sakit ya, di mana misalnya ada satu rumah sakit yang tidak bisa menangani, dia bisa mengirim atau merujuk ya pasien yang membutuhkan itu ke rumah sakit lain. Tadi dalam kondisi bencana seperti ini semua penuh ya, nggak bisa juga. Jadi semua rumah sakit harus survive masing-masing gitu. Dengan apapun yang terjadi, ini kan sekarang sudah semuanya membludak ya. Jadi apapun itu ya kita tetap edukasi. Memang di UGD sendiri biasa kalau di kami memang tetap mendapatkan perawatan, dalam arti tetap mendapatkan oksigen, kemudian obat-obatan masuk sebisa mungkin. Cuman hanya beberapa yang tidak respon, kita pindahkan ke ruang ICU. Saya kira prosedur itu sama ya di semua rumah sakit. Tapi karena terbatas, ya akhirnya kita edukasi ke keluarga bahwa memang fasilitasnya terbatas gitu ya, ruangannya penuh. Ini kan juga banyak rujukan dari puskesmas, dari klinik gitu ya, yang memang terpaksa kita tolak gitu ya, karena memang sudah penuh ini itu tempat tidur atau ruang isolasi ini. Dengan anggapan semua prosedur untuk menangani pasien dengan gejala berat ini sama di semua rumah sakit, artinya semua rumah sakit khususnya COVID di Indonesia ini tanggap dengan triase bencana, Dok? Iya, seharusnya ya. Saya kira hampir semua dokter UGD, kemudian dokter yang bekerja di bidang kegawat daruratan, saya kira ini sama, triasenya sama, menggunakan seperti ini. Jadi pada saat jumlah pasien melebihi dari fasilitas yang ada, alat yang ada, mereka tentu harus memilih ya yang terbaik untuk pasiennya. Artinya tadi kalau rumah sakit adalah hilirnya, kembali lagi ke hulu, kembali lagi ke masyarakatnya, bagaimana patuh dengan protokol kesehatan, kita jaga jarak, kita hindari kerumunan ya Dok. Dr. Corona Rintawan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Stay safe Dok. Sama-sama.